Tadi Bapak kan sempat mengatakan ada gerakan, ada perkumpulan-perkumpulan PKI begitu. Bapak tahu mereka, kenapa nggak langsung ditangkap, Pak? Sebagai Panglima waktu itu tahu ada PKI, kenapa tidak langsung ditangkap? Bukan kewajiban kami kan? Bukan kewajiban kami kan? Bukan kewajiban kami kan? Bukan kewajiban kami kan? No, 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 no. Pelajaran itu dihilangkan, Anda melihat ini juga bagian dari taktik mereka yang terafiliasi PKI? Iya, strateginya seperti itu. Tidakkah itu terlalu serius, Pak? Tidakkah itu terlalu paranoia? Enggak. Sekarang itu kan ada rangkaiannya. Kemudian habis itu tuntutan untuk pencabutan TAP MPRS. Nomor 22 tahun 66. Siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Kemudian penghapusan sejarah pemberontakan PKI. Siapa lagi kalau bukan PKI? Kemudian lagi tentang pemberhentian pemutaran film yang selama ini. Siapa yang minta itu kalau bukan PKI? Pak Gatot, apa yang Bapak baru katakan ini sangat serius dan punya implikasi yang Boleh saya serius. masuk situ? Karena mereka yang mencoba untuk mencabut TAP MPRS itu adalah PKI. Mereka yang ingin mengganti kurikulum pelajaran di bangku-bangku sekolah. Bukan pelajaran kurikulum dah ya. Yang mengganti mata pelajaran sejarah itu yang menghapuskan. Itu adalah PKI. Kalau bukan kekuatan PKI, siapa lagi itu? Apa tanggapan Anda, Bung Usman? Saya kira logika itu terlalu lompat-lompat dan menyederhanakan masalah. Kalau kita lihat, ini sebenarnya ada dua hal nih ya. Yang pertama tentang film G30S PKI itu, yang disebut sebagai pengkhianatan. Yang kedua tentang paham dari komunisme atau paham Marxisme itu sendiri. Untuk yang pertama, film ini sebenarnya tidak benar kalau diputar selama Orde Baru. Itu baru diproduksi tahun 81 ya, sampai ke tahun 98. Di era tahun 98 ke 99, era pemerintahan Pak Habibie, seniornya Pak Gatot ini yaitu Pak Yunus Yosfiah, ketika itu adalah Menteri Penerangan, ya, Letnan Jenderal ketika itu, ia yang mengumumkan bahwa film itu dihapuskan dari kewajiban untuk diputar setiap tahun. Jadi kalau dikatakan yang meminta penghentian film itu adalah PKI, siapa lagi kalau bukan mereka, keliru. Justru dari dalam tubuh pemerintahan Habibie ketika itu memang mau meninjau ulang. Yang kedua adalah Menteri Pendidikan ketika itu Pak Juwono Sudarsono di era pemerintahan Habibie yang melakukan peninjauan ulang melalui satu tim khusus untuk memeriksa seluruh sejarah-sejarah di buku sejarah sekolah yang dianggap mengandung muatan sejarah yang tidak benar. Apakah Pak Juwono adalah PKI? Bukan. Orang terdidik, profesor. Pak Yunus Yosfiah PKI? Bukan. Jenderal Angkatan Darat. Jadi logika semacam itu menurut saya membangun satu insinuasi yang negatif tanpa ada dasar fakta yang jelas. Satu. Yang kedua, di era pemerintahan Gus Dur, usaha untuk menghapuskan atau mencabut TAP MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme itu datang dari seorang Presiden Abdurrahman Wahid, mantan ketua PBNU yang bertahun-tahun memimpin organisasi terbesar di Islam. Saya orang NU, kiai saya orang kampung, tapi ayah saya kiai. Itu Gus Dur yang mengajukan untuk penghapusan TAP MPR karena dianggap menjadi dasar bagi diskriminasi terhadap begitu banyak orang yang tidak salah, tapi dianggap salah. Gus Dur bukan PKI. Gus Dur anak kiai, Gus Dur sendiri adalah kiai. Jadi keliru kalau kemudian membangun logika lompat-lompat seolah-olah yang meminta penghapusan TAP MPRS itu pasti PKI. Itu keliru fatal. Itu membodohi masyarakat. No, 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 no. Apakah usaha Gus Dur, usaha Menteri Pendidikan di masa pemerintahan Habibie atau usaha Menteri Penerangan yang meminta penghentian film itu dihapuskan, apakah itu bagian dari PKI? Ini kecemasan sudah kadaluarsa. Ini kecemasan sudah kadaluarsa. Ini kecemasan sudah kadaluarsa. No, 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 no.